ini adalah minggu terakhir, di mana untuk Selasa terakhir kita berbicara mengenai Roh Kudus penolong, yaitu the helper. Ya. Alkitab berkata kita ini adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Yang berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, rumah Tuhan yang sejati bukanlah gedung gereja. Gedung gereja cuma sarana, tetapi hati yang haus dan lapar akan Tuhan, hati yang rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Inilah rumah Tuhan yang sejati yang akan dipenuhi oleh realita kehadiran Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 2, di mana waktu orang percaya berkumpul di satu tempat, di loteng di Yerusalem, maka kemuliaan Tuhan turun memenuhi tempat itu, dan tempat itu menjadi luar biasa. Orang jadi tercengang. Karena apa? Karena ada individu-individu, orang-orang istimewa yang betul-betul mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, bukankah kandang domba sekalipun yang akan menjadi sangat spesial karena ada lahirnya sang raja di kandang domba. Begitu juga kalau kita lihat di Kisah Rasul 2, kalau tidak ada individu-individu yang percaya, maka loteng Yerusalem itu akan menjadi seperti loteng yang lain dan rumah yang lain. Tidak ada sesuatu yang spesial di sana. Tetapi karena banyak orang percaya berkumpul bersama dan satu hati, mempunyai satu hati yang haus dan lapar akan hadirat Tuhan, maka tempat itu menjadi istimewa dan membuat banyak orang tercengang. Saudara, tempat itu menjadi tempat perjumpaan antara sorga dan manusia yang ada di muka bumi. Oleh karena itu, biarlah kita mempunyai hati yang berkobar-kobar mencintai Tuhan. Kita berdoa. Mungkin kita nggak bisa berdoa, tapi saya percaya Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya percaya kalau hati kita terus dikobarkan mencintai Tuhan, lapar dan haus akan hadiratnya. Mungkin engkau berdoa di tempat yang kecil, ya. Mungkin tempat itu pengap, ya. Tapi tempat itu menjadi tempat perjumpaan engkau dan Tuhan. Dan realitas surga Tuhan ada di sana. Pencurahan roh terjadi di kamarmu masing-masing. Surga terbuka. Anytime, dimanapun kita berseru pada Tuhan, merindukan pencurahan Roh Kudus, merindukan penyingkapan firman, maka engkau akan alami pencurahan Roh Kudus, penyingkapan firman dalam kehidupanmu sehari-hari. Saudara, melalui pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita adalah rencana Tuhan dengan satu tujuan. Mengapa Tuhan berikan Roh Kudus di dalam hidup kita? Ada satu tujuan di mana Tuhan ingin membawa kita kepada kehidupan Kristus yang berkemenangan, yang terus kita alami dalam hidup kita di mana saja. Dan membawa engkau mengalami rentetan terobosan ilahi, mengalami kepenuhan Kristus, mengalami kepenuhan iman, mengalami kedewasaan ilahi, menggantikan kehidupan keseharian kita dan membawa kita kepada kemenangan-kemenangan. Roma 8 menyatakan bahwa Allah sangat rindu anak-anak Allah dinyatakan. Akan terjadi ada pemulihan di dalam segala sesuatu. Kehidupan Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Dan kita bekerja secara nyata dalam hidup kita. Dan kita akan mendapati sesuatu yang fana ini. Saudara, itu yang fana yang kita dapat di dunia itu mulai tersingkirkan
dan engkau akan mengalami hidup di mana Kristus ada di dalammu dan engkau mengalami hidup yang berkemenangan. Saudara, ada banyak dari kita yang belum terhubung dengan Bapa di surga. Tidak memiliki hubungan yang intim dan pribadi dengan Bapa di surga. Sehingga tidak pernah melihat kemuliaan surga. Tidak heran dari waktu ke waktu kita belum pernah melihat kemuliaan surga. Kita belum melihat mujizat Tuhan. Dan membuat kita terus mengejar kemuliaan dunia. Seolah-olah apa yang ada di dunia ini sesuatu yang berharga. Kalau Roh Kudus memimpin hidup kita, maka Roh Kudus akan menyatukan kita dengan Bapa di surga. Dan Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan menjadi jembatan antara kita dengan Bapa. Pada waktu Roh Kudus memanggil kita, membawa kita berpindah dari kegelapan pada terangnya yang ajaib, maka ada kemuliaan Tuhan yang sudah disiapkan bagi kita. Maka kalau kita membuka hati kita, kita penuh kesadaran berkata, Bapa, aku serahkan seluruh hidupku, masa depanku, keberadaanku hanya untuk Engkau dan penggenapan rencanamu bagiku. Maka Bapa yang mulia itu akan mencurahkan roh hikmat dan wahyu. Saudara, pencurahan roh hikmat dan wahyu akan membuat mata hati kita terbuka dan engkau akan mulai merasakan apa yang dikatakan sense of spirituality, yaitu engkau akan merasakan suasana rohani yang melingkupi perasaan kita. Saudara, ternyata kekristenan itu bukan sebuah agama, tetapi kekristenan adalah hubungan pribadi dengan Allah Sang Raja itu. Ketika engkau mempunyai hubungan pribadi dengan Sang Raja, dan roh itu berseru memberi kesaksian dalam hidupmu, bahwa kita ini adalah anak, dan kita memanggil dia Bapa. Dan Roh Kudus membawa kita melihat kerajaannya. Kita mulai bisa membanding-bandingkan antara kemuliaan surga dan kemuliaan yang ada di dunia ini. Maka hatimu akan semakin diyakinkan bahwa kemuliaan surga itu nyata dan kemuliaan dunia ini yang ditawarkan kepada kita memang nyata, tetapi fana, tidak sebanding dengan kemuliaan surgawi yang Bapak sediakan seperti untuk kita. Beda, saudara, antara emas dan tembaga. Roh Kudus akan bekerja kuat dalam kehidupan kita, membuat mata kita melihat kemuliaan surga jauh lebih dahsyat dari kemuliaan dunia yang ditawarkan. Sehingga dengan yakin kita bisa meninggalkan kemuliaan dunia dan menganggapnya sampah. Dan kita berlari-lari mengejar panggilan surgawi, kemuliaan surga yang sudah disediakan. Saya berdoa agar Roh Kudus membuka mata hati kita dan tidak ada lagi iming-imingan dari dunia yang membuat hati kita tertuju pada dunia. Roh Kudus akan membawa satu rentetan terobosan dan membawa engkau mengalami kebenaran yang memerdekakan engkau dari cinta akan dunia. Memerdekakan engkau dari cinta akan dirimu sendiri. Membebaskan engkau dari cinta akan uang. Karena ketika engkau mendapatkan kemuliaan surga, maka kemuliaan dunia, keistimewaan dunia menjadi tidak berarti lagi bagimu. Karena hatimu sudah ditawan oleh kemuliaan surga. Sekali matamu melihat kemuliaan surga, maka selalu ada kekuatan yang mendorong hidupmu untuk meninggalkan kemuliaan dunia dan mengejar apa yang ada di surga. Sebaliknya, engkau akan lebih mencintai Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dalam hidupmu. Ada sekali waktu engkau pernah mengalami rasa lemah. Ada masa-masa dalam hidupmu sepertinya engkau tidak sanggup lagi menjalani hidup ini untuk berjalan di dalam kemuliaan surga. Karena banyaknya luka batin, banyaknya ganjalan-ganjalan dalam hidupmu. Sepertinya kita sudah kehilangan kemuliaan surga yang Tuhan berikan. Dan akhirnya kemuliaan dunia ini mengejar kita terus untuk memanggil, menarik kita untuk kembali kepada dunia. Saya ingatkan,
kembalilah. Ingatlah apa yang sudah Tuhan tunjukkan pada kita. Perkatakan dengan mulutmu. Perkatakan firman yang sudah kau dapatkan, yang menjadi dasar fondasi hidupmu. Tapi hari ini Roh Kudus bekerja menuntun kita, mengarahkan hati kita untuk mencintai Tuhan lebih dari perasaan emosi manusiawi. Dan Roh Kudus akan membawa engkau melepaskan pengampunan, melupakan kesalahan orang lain, melepaskan sakit hati dan dendam yang ada di hatimu, yang kau dapati tanpa diduga-duga. Roh Kudus akan memercikkan api kebangunan rohani yang menyala, membakar hati kembali, dan hatimu boleh tertuju kepada Bapa di surga. Roh Kudus sedang menguras hati kita, emosi kita, memperlengkapi kita dengan doa dan roh penyembahan kepada Tuhan. Saudara, menyatukan kita dengan Bapa sehingga kita mendapatkan kasih ilahi yang dialirkan dari surga. Jiwamu yang membawa luka, koyakan hatimu akibat peristiwa buruk yang pernah terjadi dalam kehidupanmu, ada lawatan Bapa. Engkau akan mengalami kasih-Nya melegakan roh dan jiwa kita dan membawa kita utuh sehat kembali, di mana Bapa memberikan pertolongan setiap kali kita membutuhkan. Ada hadirat Tuhan yang dilimpahkan. Batinmu semakin hari semakin kokoh, walaupun engkau sering melihat keadaan yang buruk. Baiklah kita seperti Abraham, semakin dia melihat fakta dan data manusiawi yang ada. Tubuhnya sudah sangat lemah, fakta dan data manusiawinya. Tubuhnya sudah sangat lemah. Umurnya 100 tahun, rahim Sarah sudah tertutup. Tetapi dalam Roma 4 dikatakan, imannya diperkuat tidak bimbang terhadap janji Allah dan punya keyakinan yang kokoh bahwa Allah akan melaksanakan apa yang dijanjikan. Saudara, kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, Dia membawa kita, menghubungkan kita dengan Bapa. Maka kita ini akan disebut the man of God, di mana di dalam dirimu sebagai manusia ada kepenuhan ilahi, kepenuhan Tuhan, kepenuhan kealahan yang menenggelamkan kemanusiaanmu. Saudara, orang yang berinteraksi dengan kita akan sama berinteraksi dengan Tuhan. Saudara, langkah ketaatan adalah langkah mujizat. Seperti janda Sarfat, dia menyerahkan tepung segenggam yang dia punya untuk dibuat roti yang diserahkan pada Eli. Kita tahu mungkin dia tidak punya apa-apa lagi. Saudara, secara akal pikiran sehat ini orang seperti kehilangan akal. Surga nggak punya apa-apa kok diberikan pada janda Sarfat, kepada Elisa. Saudara, tetapi janda Sarfat ini, dia melangkah dalam ketaatan. Dia melakukan sesuatu dalam ketaatannya. Maka ketaatannya membuahkan sesuatu yang ilahi dan mujizat dalam hidupnya. Sekalipun engkau seperti kehilangan akal sehat, tapi kalau kita mau bertindak dalam ketaatan, nyatakan kasih ilahi, berikan kepada orang lain, maka kita percaya ada sesuatu mujizat yang dahsyat ada dalam hidup kita. Saudara, kita harus taat. Kita harus menjadi berkat. Langkah-langkah ketaatan kita membuka surga dan menikmati segala mujizat yang tidak mungkin dalam hidupmu. Orang akan memegang bajumu dan akan bertanya, siapakah Allahmu? Hidupmu menjadi garam dan terang dunia. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Roh Kudus, mungkin kita satu saat kita sudah tidak dapat berdoa lagi. Kita tidak tahu mesti berdoa apa. Kita sudah mengalami satu keadaan yang stres. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita membantu kita untuk berdoa. Menghubungkan kita dengan Bapa. Sehingga Bapa melihat dan turun tangan untuk melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, saya alami bagaimana pada waktu saya mengalami kesulitan, kehancuran dalam rumah tangga. Tetapi di satu kamar yang kecil, setiap sore saya berdoa dengan anak-anak saya.
Saya kumpulkan dengan anak-anak saya, berdoa kepada Bapa di sorga. Saya percaya di tempat yang kecil, kamar yang kecil bersama anak-anak saya yang masih kecil-kecil. Tetapi saya percaya ada hadirat Allah yang buruk. Dan Allah sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sampai saat ini saya mengalami kemenangan yang luar biasa. Di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam mendidik anak. Bagaimana Roh Kudus waktu saya anak-anak mendapatkan pasangan hidup saya, harus berdoa untuk betul-betul pasangan hidup itu apa dari Tuhan atau tidak. Saudara, dan di mana saya berdoa pada Tuhan, Tuhan memberikan semua yang terbaik. Saudara, kalau kita mau berdoa pada Tuhan, saya percaya kalau hidup kekristenan kita bukan cuma kekristenan sekedar agama, tapi satu hubungan pribadi dengan Tuhan, itu harus kita pertahankan. Dan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Di saat kita tidak mampu, di saat kita lemah, di saat kita tidak ada kekuatan, Roh penolong itu akan memberikan pertolongan kepada kita. Berjalan bersama Dia sampai kita mendapatkan kemenangan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan hidup kita dikatakan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi biarlah hidup kita untuk menjadi garam dan terang, sehingga orang yang berinteraksi dengan kita, dia akan merasakan suasana surga di dalam hidupnya. Amin.